Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa radhiyallahu kiram jami'a awliya'i min al-masyriqi ila al-maghribi barri wa bahri al-masyriqi wa mustaqim wa kana sa'iban kitab man syarahu wa li kulli niyatin salihah wa ala ma nawu bi salafun salihun al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah wa ba'dah ma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita selalu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat yang kita gunakan untuk majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda Allah ridha, kita diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita bahas al-fikratu fikratani. Tafakkur itu terbagi menjadi dua. Sebenarnya kata tafakkur itu sudah serapan bahasa Indonesia. Yang benar ya fikrah, tapi orang Indonesia memahaminya tafakkur. Ya. Ada dua. Yang pertama fikratu tasdiqin wa imanin. Tafakkur yang dalam rangka membenarkan, mengikrarkan kebenaran dalam rangka iman. Wa fikratu syuhudin wa iyanin. Dan tafakkur yang dalam rangka melihat Allah Subhanahu wa taala. Fal ula li arbabil i'tibar. Yang pertama itu bisa dipelajari, bisa dijadikan teladan. Wa tsaniyatu li arbabisy syuhud wal istibsar. Yang nomor dua itu untuk orang-orang yang bisa melihat atau orang yang husnudzan kepadanya. Keterangannya adalah tafakkur yang pertama ini adalah tafakkur seseorang yang dia itu melihat apapun, mendengar apapun, siapapun, alam raya, kejadian atau apapun itu ujung-ujungnya adalah mengagumi Allah. Masih ingat ya pelajaran itu ya. Ujung-ujungnya adalah mengagumi Allah. Jadi kalau sudah ngaji seperti ini, kalau jalan-jalan kemana, ke Dieng atau kemana itu ya isinya adalah bukan melihat keindahan alam tok, tapi melihat kalau ciptaannya saja sedemikian indah, apalagi yang menciptakan. Kalau ciptaannya adalah sedemikian hebat, apalagi yang menciptakan. Kalau ciptaannya sudah sedemikian kuat ya, ada gunung dan sebagainya, maka apalagi yang menciptakan. Tidak berhenti penglihatan kita pada kekaguman makhluk, melainkan sampai jadi berujung mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti pada saat jadwalnya sholat semakin yakin kita ini bertuhan pada zat yang benar. Kita ini bertuhan kepada Allah itu tepat banget. Kurang lebih seperti itu kemarin. Kemudian yang nomor dua adalah tafakkur yang syuhud wa'iyan, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk orang-orang yang benar-benar sudah tidak melihat makhluk. Sudah tidak melihat makhluk. Maka kalau dalam tataran ilmu kita bisa mempelajarinya orang-orang itu ya wis Gusti Allah toh. Sehingga ada sebagian melihat orang tersebut itu orang yang apa istilahnya majdzub atau apa dan sebagainya. Kalau tafakkur yang pertama untuk kita pelajari, untuk kita contoh. Sementara tafakkur yang nomor dua
kita melihat orang seperti itu untuk kita husnudoni. Makanya karena Masya Allah jenengan ora percaya yo napa nanti kalau ada kerugian rasa dhewe, kalau percaya yo nek ada keuntungan kita rasakan, kan gitu toh. Sallallahu Nabi Muhammad. Lagian orang-orang seperti itu karena memang sudah tidak menggunakan akal. Ya namanya juga orang wajib sholat itu kan syaratnya berakal. Nah, orang seperti ini fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sedemikian rupa, ya sudah kita husnudzon. Di Indonesia ini masih banyak orang seperti itu, masih banyak. Nah, saya termasuk orang yang husnudzon karena ya terbukti nek dong pas ditungoni dan sebagainya atau kita dekat itu ya ada efeknya yang sangat luar biasa. Adapun orang yang tidak percaya kepada para wali dan sebagainya sudah itulah terserah mereka. Rugi-rugi mereka sendiri gitu aja. Gitu toh. Jelas ya, untuk keterangan ini ada dua tafakur ya. Yang satu ngelihat ciptaan, ujung-ujungnya melihat sang pencipta. Yang nomor dua orang yang langsung sudah fokus kepada sang pencipta. Yang pertama bisa kita pelajari, yang nomor dua pokok kita kalau ada orang seperti itu husnudzon. Mungkin majdum atau apa, husnudzon saja. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi asrari fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi li ba'dhi ikhwanihi. Berikutnya adalah tulisan-tulisan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang beliau tulis bukan sebagai kitab tapi beliau tulis sebagai ya Allah surat-surat untuk teman-teman beliau, surat-surat untuk murid-murid beliau, surat-surat untuk guru-guru beliau. Nah ini yang pertama. Amma ba'du fa innal bidayat, sesungguhnya setiap permulaan ya, sesungguhnya permulaan itu kalau alnya alil istighraq berarti artinya jadi begini, fa innal bidayat, sesungguhnya setiap permulaan adalah mahalun nihayat, itu menjadi kunci bandi bagaimana akhirnya. Ini agak mirip dengan perkataan Syekh Ibnu Athaillah pada saat mungkin berapa ya, 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu, masih ingat ya? Selalu ya, bahwa min alamatin najah fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Entah itu pokoknya sekitar pelajaran di tengah lah. Tanda-tanda orang yang berhasil di akhir perjuangan adalah dia kembali, ingat bahasanya memang kembali kepada Allah sejak awal permulaan. Kembali kepada Allah sejak awal permulaan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, bali dhisik mongkon Gusti Allah. Bukan nanti. Kadang-kadang kan orang nanti toh setelah kebentur-bentur sana sini ya, setelah ikhtiar sana sini, mentok sana sini, baru bilang apa? Baru bilang apa? Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadu. Kan ngono toh. Lagi nek digeledek malaikat, lha wit wingi ming ndi? Ngono. Ya, jadi kembali kepada Allah kapan? Sejak awal. Nah, sejak awal. Ini bukan perkara, ini perkara nek diomongke ya sajane gurih. Tapi kadang-kadang kita ini sering lalai. Ya. Misalkan ada orang yang ingatnya itu di tengah tok. Ingatnya itu di tengah tok. Pas awal dia pokoknya puntang-panting dulu. Pas begitu mulai dia mendapatkan atau mulai dia tidak mendapatkan, dia mulai iling, mulai sholat, mulai ini itu dan sebagainya. Nah, pertolongan sudah mulai datang, des. Karena pertolongan sudah mulai datang, dia fokusnya mulai berbeda. Tadinya Allah, terus kemudian ke arahnya ke pertolongan ini, ke orang-orang yang nulung ini. Maka akhirnya jadi gagal.
Kebayang ya ceritanya seperti itu. Nah, ada orang benar-benar di akhir tok, ya tadi itu mentok sana sini, katakan itu namanya sebuah ikhtiar berobat atau mencari apa begitulah ya. Maka Masya Allah wis mentok ngobat mabit ra karu-karuan, katakan sudah ada vonis dokter dan sebagainya, orang berkata, ya Allah, hanya kepada Engkau aku kembali, hanya Engkaulah yang maha perkasa, maha menolong, maha tahu, maha dan sebagainya. Tapi kok wis akhir, nah, kan gitu. Harusnya napa? Sejak awal. Ini pelajaran Pak. Sekarang ini kesimpulan saya sendiri. Terakhir ini kesimpulan saya sendiri. Jadi ada 3 pola di dalam orang mengkaitkan urusan riyadhah ubudiyah, ya, riyadhah ubudiyah. Ya, riyadhah ubudiyah dengan kehidupan sehari-hari atau problem solving. Sebenarnya ada 4, tapi nanti yang nomor 4 agak saya akhirkan. Yang pertama adalah orang-orang yang sekalian memisahkan. Ini bahaya. Jadi ora ana urusane duit karo Gusti Allah ki ora ana urusane. Ora ana urusane kita membangun rumah tangga dengan Gusti Allah, enggak ada urusannya. Kerja sama rezeki enggak ada urusannya, kan gitu. Ada kan orang seperti itu. Anggar gelem nyambut gawe ya entuk, wis paribasane salat Gusti Allah kersa ya ora mungkin. Nah, gitu-gitulah. Pokoknya ucapan orang-orang seperti itu dalam rangka meledek orang-orang sing tiap dino nang musala gitu kan. Dalam rangka meledek tiap orang yang seneng sedekah. Sedekah gede apa ya ngopo wong ngene ora gelem nyambut gawe ora entuk apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Kan masih ada tuh orang seperti itu. Ada ndak? Ada banyak banget, masyaallah. Nauzubillahi min. Saya sendiri pernah ketemu orang seperti itu. Saya pakai motor bawa air isi ulang begitu, terus beli isi ulang. Tapi alhamdulillah jadi maring orangnya, jadi maling taubate, alhamdulillah. Jadi seret isi ulang, dia tuh sambil ngisi sambil curhat begitulah kurang lebih. Wih lu, adikku belas ora gelem nyambut gawe. Oh ora gelem nyambut gawe, ya ora iso mangan. Nah, terus kancane sing mungkin wis nyambut gawe tapi cek angel porah ben nang masjid dhisik kok piye dan sebagainya. Oh nang masjid sampai bathuke ucul ya. Wah langsung ngono kene wong. Nek ora gelem nyambut gawe ora mangan kan begitu to. Ora ana urusane mangan karo Gusti Allah, ora ana urusane. Ya jenengane orang kan ya kalau sudah kadung dermimil apa? Dermimil ke apa? Gremeng kan kayak gitu toh. Ngualor gitu dan sebagainya. Ya pura Mas, bilang sama saya bilang begitu. Ya pura Mas. Lah saya kan diam dulu toh. Ya pura ini. Ya, karena kemudian kanan kirinya juga sama-sama yang isi ulang itu juga kenal saya dan sebagainya. Hanya orang ini yang belum begitu. Ya gue dijawab, gue Pak Ustadz jawab. Ya saya bilang, ya mboten, ya tetep enten urusane kali Gusti. Lah piye? Akhirnya karena memang saya ditanya ya, terus kemudian saya jawab, yo ngeten mawon Pak. Jenengan niki kan usahane air isi ulang. Niki riyen dulu itu ketika kita semuanya saderenge dilahir kita alam donya kados niki. Ini kita di alam apa? Kan teng alam kandungan loh. Pas teng alam kandungan itu kita ini ikut milih ndak kalau kita lahir di Indonesia? Ikut milih ndak? Ikut ngatur ndak kalau kita lahir dari rahim ibu siapa gitu? Ikut ngatur ndak? Nah, ikut ngatur. Lalu siapa yang ngatur kita ini lahir di Indonesia? Allah. Ya kan? Allah. Nah, kalau memang Allah yang ngatur dan benar-benar Allah yang ngatur, andaikan panjenengan lahir teng Bosnia, mungkinkah dalan rezekine air isi ulang tak guyoni ngono? Wah ya ora mungkin. Berarti sing ngatur saka ngarep dalan rezeki sinten? Ah nek kuwi ya Gusti Allah. Lah nek biyen Gusti Allah saiki ya Gusti Allah to. Pun paham derek. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus
Ya pokoknya terus akhirnya jadi maring akrab. Tapi bahasa saya sebenarnya tak putar-putar dulu. Itu tadi tak simpelkan. Nek terlalu simpel seperti itu khawatir orangnya tersinggung. Tapi ini bahasa simpelnya kurang lebih begitu. Nek biyen sing ngatur dalan rezeki kita di Indonesia ini adalah Gusti Allah, ya sampai hari ini pun Gusti Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, tadi itu ya yang pertama orang yang memisahkan. Kemudian yang nomor dua orang yang mengkaitkan. Tapi tolak ukurnya suksesnya. Tolak ukurnya apa? Suksesnya. Sehingga nanti begini jadi. Nek dong pas sukses, ya, nek dong pas sukses itu dinilai ibadahnya itu benar, tepat. Nek dong pas tidak sukses, berarti metode ibadah untuk kemudahan rezeki itu adalah metode yang keliru. Sehingga nggak sampai sih bilang keliru, tapi pelan-pelan orang tersebut minal mutungin. Minal apa? Mutungin. Suwi-suwi beleret, suwi-suwi ra ketok-ketok ngaji, suwi-suwi wis wegah apa? Tuhanan. Tapi Tuhanan ya ono ya ini padha wae kok. Nah, itu. Kenapa? Karena standarnya adalah dunianya. Yang nomor 3 ini yang tepat. Nomor 3. Nah, ini yang nomor 3 saya dapat pada saat kemarin di Mekah itu diajak silaturahim di rumah makan. Ya. Saya bilang, wah rumah makan Nah, beliau itu cerita begini loh, kami itu tiap pagi ada briefing iman. Masya Allah luar biasa. Bagaimana itu briefing iman? Pokoknya setiap hari ditanya. Kalau ada dari urusan dunia kita yang tidak lancar, itu ditanya, lah gimana? Sama keluarga ini rahmat dah? Lah gimana? Sudah pakai duha atau belum? Sudah qiyam lailnya bagaimana dan sebagainya. Ketika kemudian akhirnya wah ternyata masih ada yang kurang, ya sudah ditambahi lagi ibadahnya, ditambahi lagi sedekahnya, ditambahi lagi rahmatnya, ditambahi lagi ininya dan sebagainya. Pokoknya yang baik-baik dari amal ibadah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ternyata yang ditanyai itu bukan hanya yang laris, bukan hanya yang lancar, bukan hanya yang sukses. Bukan hanya yang yang ditanyai itu bukan hanya yang gagal. Yang ditanya itu bukan hanya yang sulit rezeki, tapi yang sukses rezeki pun ditanya. Lanjut dengan gimana? Oh kalau kami lancar penjualan. Lah gimana? Wah ya sold out, ya pokoknya surplus, komplit dan sebagainya. Lah gimana? Kalau sudah sesukses seperti itu, gimana? Ternyata sama standarnya. Qiyam lailnya bagaimana? Bagus. Sama keluarga rahmat dah? Oh rahmat. Sedekahnya bagaimana? Lah itu kayaknya agak kurang. Bahaya itu. Walaupun lancar, kalau ada amal ibadah yang kurang baik, boleh jadi lancarnya itu bukan anugerah, tapi apa? Istidraj. Maka standarnya itu mau gagal mau lancar istiqomah tidak. Buat paham nomor ini. Nah, kalau yang tadi yang nomor 2 nek lancar berarti bagus ibadahnya, nek tidak lancar baru suruh muhasabah. Jadi yang dimuhasabai yang urusannya orang lancar toh. Nek sing ini sing tidak lancar ya dimuhasabai, sing lancar ya dimuhasabai. Kenapa? Karena standarnya bukan lancar tidak lancar urusan dunia, tapi istiqomah tidak istiqomah ibadah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bisa membedakan ya? Bisa membedakan. Baik. Masya Allah. Kalau ada yang nomor 4, ini adalah yang tataran para wali, yakni yang tidak menghiraukan sama sekali dunia. Nah, dhewe wis ora kuat nganggo sing kuwi. Pokok istiqomah tok nggo gawe urusan akhirat. Ini yang nomor 4. Tapi itu untuk dibahas saja abot meneh dilakoni. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Baik, kita kembali lagi ke tema. Fa'inal bidayat mahallun nihayat, atau makalah yang lain yang mirip dengan ini adalah min alamat
min alamatin najah fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Tanda-tanda orang sukses di akhir perjuangan adalah kembali kepada Allah sejak awal. Jadi sejak awal sudah langsung balik. Burung apa-apa ya, turung napa-napa wis langsung. Ini saya mau ke mana, misalkan ke Jawa Timur. Mau ini itu dan sebagainya. Bumi yang saya gunakan untuk diinjak adalah bumi Allah. Langit pun langitnya Gusti Allah. Bahkan diriku ini adalah milik Allah. Detak jantung jenutnya dia adalah milik Allah. Maka saya mau berangkat bismillahi la haula bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Ini bisa dikiaskan untuk setiap urusan. Jadi sejak awal. Maka betul itu dulu pas lagi buka rumah ini awal niku langsung hataman Quran. Nah, konten-konten niku punah. Niku saya kados niku. Semoga awal yang baik ini menjadi akhir yang indah pula. Amin Allahumma amin. Maka bahasanya iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Gitu toh. Insyaallah. Hei, Bapak Ibu rahimakumullah. Wa anna man kanat billah bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Dan siapa orang yang awalnya itu bersama Allah, maka akhirnya pun akan cenderung bersama Allah. Maksudnya begini. Orang-orang yang setiap apapun yang dilakukan itu diyakini bahwa yang dilakukan adalah pertolongan Allah, maka pada saat ada apa-apa dia akan mudah kembali kepada Allah. Saat dia punya gampang diberikan kepada Allah, saat dia tidak punya gampang pula kembali kepada Allah. Hada bayanu ma dzakarahu wa ma'na qauli bidayati billah an takuna mujahadatuhu. Nah ini, yang dimaksud awal itu bersama Allah adalah kesungguhan. Ya. Kesungguhan, mujahadah niku artinya apa? Kesungguhan. Kesungguhan untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala versi orang awam, tapi lebih tepatnya bukan memohon untuk kesungguhan memohon pertolongan, tapi kesungguhan untuk hal ini itu sesuai dengan yang Allah kehendaki atau tidak. Jadi ngeten. Nah, ini di sini ada bahasa sing paling indah, yakni ada orang menggunakan bahasa melibatkan Allah lah bahasanya, atau isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Ada lagi bahasa yang lebih indah adalah melakukan sesuatu itu dorongannya itu dorongan diri atau dorongannya itu yang Allah marmi, yang Allah ridhoni. Dorongannya itu yang diri ridhoni atau yang Allah ridhoni. Itu silahkan monggo ditanya kepada diri kita masing-masing tiap kali awal mau melakukan sesuatu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi motivasi awalnya lah, motivasi awalnya. Jadi contoh misalkan ya, ini kita ngaji. Saya Pak, orang seneng ngaji itu saya, itu seneng ngaji itu saya. Tapi kalau didetailkan, kita kejar, kita detailkan atine dhewe sing nang jero ngono kae, memang kita kan disuruh tazkiyatun nufus. Bagaimana kita bisa bersih-bersih kalau kita tidak masuk ke dalam hati diri kita sendiri? Maka berulang kali saya sampaikan, nek wis ngaji sing model seperti ini asli Pak, miliki waktu sendiri nggo gawe ngoreksi tok. Masuk ke dalam diri. Bagaimana kita membersihkan, mlebu ora tahu kan tenan. Masuk. Yang ideal itu ngaji dalam rangka pen awake seneng atau pen Gusti Allah seneng, janjane sing lebih tepat mana? Pen Gusti Allah marem, pen Gusti Allah ridho, apa pen awake marem, pen awake ridho? Gusti Allah ridho. Sebenarnya ngaji dalam rangka menyingkirkan kebodohan itu bagus.
Tapi nek pinter dadi maring awak seneng, itu nek cara wong-wong tasawuf itu kena pasal. Angel. Kena pasal. Pasalnya jatuhnya kepengin awak seneng kan ngoten. Tapi itu sudah baik untuk standar orang awam. Mung nek standar yang kitab kita ini lagi baca, standarnya bukan itu. Standarnya adalah kita ngaji dalam rangka pen Gusti Allah itu ya, karena itu Allah yang Allah cintai maka kita lakukan, bukan itu yang karena itu yang kita cintai, tapi karena yang Allah cintai itu ngaji maka saya melakukan, bukan karena saya cinta ngaji, bukan. Pun mudeng napa mubeng niki? Ya mudeng lah. Karena begini Pak, nek kula sendiri kadang-kadang kita itu tidak harus pakai, nggak usah saklek banget. Ya nek memang cinta ilmu, cinta ngaji, yo, kita pakai itu seret seperti itu. Tapi sesekali juga kita menggunakan cara yang lain. Cara yang lain contoh ngeten. Kula nek dong pas lagi sehat, awak kepenak, tidak baru dari luar kota dan sebagainya, biasanya ngaji karena cinta ngaji. Itu betul banget. Tapi ada yang lebih detail lagi. Pada saat buat dan cuapai dari luar kota, rodok kemretek, dilalah jadwal lagi ora karuan, udan gede meh mangkat meng ungaran. Karena akhirnya jernih ini toh. Nah, inilah fungsi mencari ridha Allah tuh di sini. Kelihatannya di sini. Ya Allah, nek ditakoni aku gelem apa ora? Ora ya Allah. Ngoten ya Allah. Tapi karena Engkau ya Allah. Nek ditakoni kasarane ngomong nek wis kadung kemretek ngono ya wis ora moh tenan kan. Tapi andai bukan karena Engkau ya Allah. Moh tenan. Hanya karena Engkau lah akhirnya aku berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cara hitung-hitungan jenengan kan ngoten to jane-jane. Apalagi ini yang masih muda-muda seperti itu. Muda-muda. Ki nek ditung-hitung janjane 2 jam ngaji nggo gawe sak perjalanane, cara jenengan usaha kan wis oleh duit lumayan toh. Nah, ngoten. Nek digawe hitung-hitung. Tapi kalau jenengan seneng ya enteng wae. Paham sampai sini? Nek seneng enteng wae. Tapi satu ketika nanti apakah seneng karo ngaji ataukah seneng karo Gusti Allah, nanti pada saat sore-sore ada orderan besar jajal mangkat pora. Kan ngoten to. Nek senenge karena seneng ngaji tok mesti ora mangkat, tapi nek seneng karo Gusti Allah, ngeluhi timbang orderan manapun tetap mangkat. Itulah perlunya nanti akan kelihatan orang yang senengnya itu karena diri atau karena lillah itu biasanya kelihatan ketika di kondisi-kondisi mentok. Kondisi-kondisi apa? Mentok. Nek mboten mentok koyone seneng sedanten. Mohon. Lah yang dimaksud ini wa anna man kanat billahi wa anna man kanat billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatu. Siapa orang yang awalnya itu bersama Allah atau awalnya itu untuk Allah ya, untuk Allah, yang awalnya itu untuk Allah, itu nanti nampak ketika dalam kondisi mentok. Yo kita ini sing paling enak yo kadang-kadang saja. Kalau tak tanglet sak niki. Saya tanya. Salat malam, seneng salat malam, bagus napa bagus? Bagus banget. Bagus banget. Terus kemudian apalagi ngaji, terus sedekah, bagus napa mboten? Bagus, tetap bagus banget. Bagus banget. Tapi bagusnya nek versi kitab ini butuh untuk kita telisik ulang. Bagusnya dalam rangka diri kita marem nopo bagusnya dalam rangka Allah puas, Allah ridha. Nanti akan nampak pada saat kepentok. Nek pada saat kepentok itu baru nampak
nek dong pas lek kepentok sama-sama bener. Oleh karena itu nek urung kepentok udahlah supaya seneng ngaji ngoten mawon. Ngolah satu ketika kepentok awak swayah ra karu-karuan kan wis moh ngaji to. Ya Allah, nek aku ya Allah moh ngaji. Tapi kalau itu karena engkau ya Allah mangkat ngoten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insyaallah. Kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang ya Allah mengibus ngaji susah turun subuh kon kudu mangkat dan sebagainya Allah. Nah ini karena sesuatu dari perkara dunia, aduh mau terima dia lempong ada apa untungnya dan kurang lebih kan di rumah tentu kita harus banding-banding ya. Nek masalah untuk duit lah engko kena golek cara liyane. Nek masalah apa dia lempong lah sepiro senenge kan di rumah tentu. Tapi nek karena engkau yang melihat ya Allah wis toh saya koyo ngopo mangkat sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya nek mboten didetail ki kados niki kan jero mboten ngertos perbandingannya. Masyaallah. Bon, lah orang-orang yang kanat billahi bidayatuhu yang awalnya seperti itu maka kanat ilaihi nihayatuhu. Akhirnya itu juga akan indah bersama Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini ada lagi di sini. Wis pokok kalau makalah itu kan jadi jenengan butuh dipahami, Pak. Kalau makalah hikam itu kan kitab matan. Kitab napa? Matan. Syarihnya yang nerangkan itu banyak. Yang nafsir itu banyak. Sehingga di sini ditampilkan 1 2 3. Ini ada lagi. Maksud dari beliau berkata seperti itu adalah siapa orang yang dalam melakukan ibadah itu diyakini ibadah adalah panggilan Allah, maka dia akan lebih ringan dibanding orang yang melakukan ibadah karena panggilan diri. Bapak Ibu bisa merasakan enggak ibadah yang panggilan diri dengan ibadah yang panggilan Allah? Ngeten. Pasang alarm tengah malam. Aku kudu iso tahajud. Begitu dipasang barang jam 3 atau setengah 3 niku kan kadang-kadang tangan itu kan gratel nggih. Sret setah 5 menit maneh. Terus tangi-tangi jam pinten? Sing kados niku nggih enten. Ini termasuk sing nyekel mik barang niki. Ya Allah. Itu kalau pakai semangat diri itu seringnya begitu. Aku kudu bisa tahajud karena aku duwe urusan gini. Kan enten. Nah, tapi ada orang lain lagi yang dia sejak awal bilang, ya Allah, Engkau yang undang aku untuk ibadah, Engkau yang undang aku untuk tahajud, maka Engkau pula ya Allah yang menolongnya. Logika simpelnya persis seperti bolak-balik saya ceritakan. Kalau ada orang kepingin ketemu sama Raja Salman atas inisiatif diri, ketemu enggak? Enggak ketemu. Tapi kalau diundang sama beliau, ketemu enggak? Nek orang ada duit, sangoni, ngoten. Maka setiap ibadah itu idealnya adalah kita ngerasakan kita diundang. Labbaikallah. Kita diundang. Kita ini dipilih ceritanya. Mau disayang, diundang. Kita tinggal, ya Allah matur nuwun atas undangan ini ya Allah, tolong aku untuk tetap ke sana. Ngoten enak. Jadi bukan terus aku kudu iso ngene, aku kudu iso ngono. Benten nanti jatuhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa ngerasakan perbedaan? Bisa. Oh, ya Allah. Sama untuk urusan-urusan lain pun sama. Kita kasih contoh. Ini untuk urusan sedekah ya, untuk urusan sedekah. Ada orang dari Khurasan datang ke Baghdad. Pas sampai Baghdad dia punya uang 10 dinar. Pas sampai Baghdad punya uang 10 dinar, dia bingung ini 10 dinar ini mau tak apa, karena tak buat beli rumah saja di Baghdad. Tapi saya mau berangkat haji, ini tak titipkan siapa? Dititipkan sama seorang namanya Abu Muhammad. Wah, pokok
lakopnya saya lupa. Lakopnya saya belakangnya lupa. Kurang lebih dititipkan das, habis titipkan begitu. Ini berangkat haji. Setelah itu, pas ini orang berangkat haji, pas haji ini sambil berdoa, ya Allah, saya ini di dunia punya banyak rumah. Pertanyaannya, nek di surga itu saya ada ndak? Di akhirat tuh rumah saya di surga atau rumah saya di neraka? Pripun ya Allah. Sementara itu di Baghdad sedang terjadi paceklik oleh orang yang dititipi uang itu. Dia bingung, dititipi uang berapa tadi? 10 dinar. Ini zaman biyen kan dereng enten nganu to WA kan, mana WA gampang. Ini orang yang di Baghdad, orang yang dititipi ya ini Abu Muhammad tadi itu, dia bilang ya ini uang tak buat apa? Banyak orang nggak bisa makan seperti ini, bingung apa kita duitnya. Wis ngene wae, dia bilang sama teman-teman, saksikan oleh para kalian semuanya, ini uang saya tidak bisa konfirmasi sama orang yang nitipkan yang sekarang lagi di Mekah. Ini uang mau tak belikan rumah untuk dia, bukan di Baghdad tapi nang surga. Ngono nek wonge ora trimo kon ngedepi aku. Ngoten. Akhirnya uang itu dibelikan gandum, dibagi-bagikan, terus dia bilang ke notaris bahwa telah dibeli rumah di surga. Ngoten. Begitu orangnya pulang dari Mekah ke Baghdad, terus gimana, sudah dibelikan rumah atau belum? Sudah, mana tanda buktinya? Ini. Loh, ini alamatnya mana? Surga. Cocok. Ngoten langsung. Ini demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la rasulullah wa ala rizqi Allahumma barik lana wa inna rasulana wa inna a'udana wa alhamdulillah.